Bismillahirrahmanirrahim. Ini pelajaran tajwid ya Anwar. Pasal pertama ini sebenarnya ada berapa nih? Kalau nggak salah itu 26 atau 27 pasal ya tajwid itu. Ini pasal pertama Anwar. Cara membaca ta'awud, basmalah dan surat ya. Itu pernah Bapak jelaskan tapi waktu itu bukunya belum beli Bapak ya. Cara membaca ta'awud, basmalah dan surah ada 4 macam. Waktu Bapak kecil mah bilangnya ta'ud Anwar. Dipotong, disikat. Yang pertama ta'awud atau isti'adzah, ada 2 namanya. Pertama ta'awud, kedua isti'adzah. Ingat ya pengucapan zal Anwar, jadi gigi atas sama lidah ketemu dulu. Lihat Bapak nih. Ya. Zal. Zal. A'udzu. Harus begitu. Itu makhrajnya dari situ. Cara membaca ta'awud, basmalah dan surat ada 4 macam. Yang pertama disebut apa? Qat'ul jami. Apa Anwar? Qat'ul jami. Nah, ini ya, qat'ul jami artinya diputus semuanya. Qat'u itu diputus, al-jami'u semuanya. Diputus seluruhnya ya. Seluruhnya diputus gitu ya, di situ mah artinya. Yaitu ta'awud, basmalah dan surah dibaca terpisah-pisah. Tidak diwasolkan, tidak disambung. Misalnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tekniknya begini Anwar ya, setiap kamu baca Quran, teknik apa dulu jika orang mau renang, mau apa? Nyelam ya. Ketika baca Quran kalau masih kuat tahan, kalau nggak kuat keluarin sedikit-sedikit ya. Misalnya udah beres baca Quran, keluarin semua napas tadi, ambil napas baru lagi. Apa maksudnya? Supaya intonasi kuat. Jadi walaupun kamu tidak punya lagu tertentu, tapi akan terjelas, terdengar jelas gitu bacaan kamu jika napas cukup ya. Jadi simpan di perut gitu. Tapi ini keluarin lewat belakang ya. Qat'ul jami diputus semuanya, misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minas itu ditahan ya karena ada lam samsiah itu. Minas, lagi pula shinnya bersifat tapasyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tukang adzan juga harusnya Anwar ngaji tajwid, kebanyakan enggak, asal dengar aja gitu ya. Banyak kesalahan sebenarnya. Banyak yang harus kita perbaiki sama di masyarakat. Kita harus memulai dari mana dulu gitu ya. Berhenti lalu tekan napas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lagi. Lalu qul huwallahu ahad misalnya ya itu. Itu qat'ul jami. Yang kedua, waslul jami. Disambung seluruhnya. Kalau qat'u tadi ya, misalnya ta'awud di waqaf ya dihentikan. Nah, mim itu huruf terakhirnya dimatikan juga. Nirrojimi kan asalnya jadi nirrojim. Tapi jadi 6 harkat. Mad arid lisukun. Kemudian bismillahirrahmanirrahim juga ketika di waqaf mimnya disukunkan. Tapi jangan kita robah jadi sukun gitu, menang aslinya makan berharkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disukunkan itu dengan bacaan wungkul gitu. Nah, ketika disambung semuanya Anwar, huruf akhir tadi tuh mesti berharkat sesuai aslinya. Nirojimi anggar jiminya bismillahirrahmanirrahim ya anggar. Misalnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Paham ya? Nah, yang penting kamu paham dulu. Udah Bapak ajarin nih. Jadi kamu ada contohnya begitu. Kalau di waqaf ya dihentikan minasyaitonir rajim 6 harkat tuh jimnya. Harus 6 harkat. Mad arid lis sukun. Nah, ada orang yang suka begini di sholat kalau saya sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya panjang kan dipendekkan, dosa itu. Enggak jadi sholatnya, enggak boleh. Justru harus 6 harkat kan kalau di waqaf. Kalau pengen 2 harkat jadi sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya, 2 harkat macam ini gitu. Di wakaf-wakaf memang utama di wakaf-wakaf sih Fatihah juga. Nah, akhirnya itu harus 6 harkat.
Itu ya, waslul jami yang kedua, disambung semuanya. Kemudian yang ketiga, bismillah disambung dengan surah, ta'awud diwakofkan. Jadi ta'awud dulu, berhenti. Basmalah di surat disambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti ya. Tarik nafas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Misalnya. Kalau dengan ini gimana? Dengan alif lam mim. Begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Paham ya? Itu yang kedua waslul jami. Kemudian yang ketiga barusan ya. Yang ketiga basmalah disambung dengan surah, ta'awud terpisah. Yang keempat, ta'awud disambung dengan basmalah. Basmalah tidak disambung dengan surat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhentikan wakaf. Baru qul huwallahu ahad. Paham ya? Ada beberapa macam tadi? 4. Semuanya boleh? Boleh ya. Buka. Syukur ke hati. Biar cepat ya. Pasal kedua tentang basmalah. Ini tentang cara membaca basmalah di antara dua surat. Kedempet. Basmalah. Ini juga ada 4 macam. Yang 3 boleh, yang 1 tidak boleh. Yang boleh pertama apa? Qat'ul kulli. Kalau tadi qat'ul jami, beda dikit ya. Sekarang qat'ul kulli. Kalau qat'ul jami, qat'ul itu diputuskan, jami'i semuanya. Qat'ul jami. Kalau qat'ul kulli, qat'ul itu diputuskan sama kullinya masing-masing gitu. Diputuskan masing-masingnya. Sama saja sih pengertiannya ya. Cuma bahasanya beda dikit. Qat'ul kulli diputus semua misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Waqaf. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Waqaf lagi. Lalu tabat yada abi lahabi wa tab. Yang kedua, basmalah disambung dengan awal surah, akhir surah ke-1 diwakofkan. Contohnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Waqaf ya. Dengan basmalah dengan surah kedua disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Paham ya? Nah, yang kedua. Yang ketiga, waslul kulli disambung semua. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Yang 3 macam ini semuanya boleh. Yang keempat nih, yang tidak boleh. Jadi Bapak mencontohkan yang tidak boleh. Ada mencontohkan yang tidak boleh, paham nggak? Iya. Kalau nggak ngerti nanti. Yang nggak boleh dicontohkan, tapi diperhatikan mah jangan gitu. Yang terlarang ialah akhir surat 1 disambung dengan basmalah, akhir basmalah diwakofkan. Kemudian dimulai membaca awal surah. Yang kedua teh ya, contohnya gini. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf ya. Lalu tabat yada abi lahabi wa tab. Nah itu tidak paham ya? Lanjut lagi. Sampai 5 aja ya, biar nggak pusing ya. Nanti bisa baca sendiri ya. Sekarang pasal ketiga tentang hukum al. Hukum al dalam Al-Quran terbagi 2. Pertama ada al samsiah, alif lam samsiah. Yang kedua alif lam komariah. Masing-masing hurufnya ada 14. Begini Anwar.
huruf ya itu kan ada 28. Itu dibagi 2. Yang 14 ke al samsiah, yang 14 lagi ke al komariah. Ya. Al samsiah itu maksudnya apa gini Anwar? Al samsiah itu alif lam yang seperti samsiah maksudnya. Samsiah itu matahari. Jadi ketika kita melihat matahari nggak bisa jelas, samar. Nah al ini juga samar. Beda dengan al komariah. Kalau kita melihat bulan kan jelas. Al komariah mah jelas terdengar. Jadi tandanya setelah alif lam disukun Anwar. Si lamna itu. Contohnya mana? Alhamdu itu alif lamnya alif lam koma. Kenapa? Karena terdengar jelas suara L-nya. Lagi pula alif lam menghadapi H. H itu termasuk huruf komariah. Berbeda dengan misalnya asyamsu wasyamsi. Nah itu alif lamnya alif lam samsiyah. Kenapa? Karena alif lam menghadapi shin. Shin itu harap syamsiyah. Atau ada alif lam kemudian tanda tasdid di atas huruf setelah lam yang pertama itu, tandanya gitu. Nah alif lam samsiyah hurufnya ada 14 yaitu to ya. Detik tulisannya ya Bapak bisa ke kiri. Yaitu to, kemudian sa, kemudian sod, kemudian ro, lalu ta, lalu dod ya, lalu zal. Itu ya yang gigi atas sama lidah harus ketemu dulu tuh. Zal ya. Kemudian nun. Kemudian dal, sin, zo. Zo juga sama dengan zal. Jadi sa, zal, zo sama pengucapannya itu. Gigi atas depan itu harus antal sama lidah dulu. Kemudian zai, z ya itu giginya ketemu. Zai. Kalau jim giginya jauh. Jim, juju, jaja, jeje. Kalau pakai z, zuzu, zaza, zaze. Beda kan? Nah. Kemudian terakhir lam. Nah itu huruf samsiah ada 14. Dikumpulkan dalam kalimat tibsu masil rohman tapuz libdani am dak su'adzonin jursaripan lil kiram. Tibsu masil rohman tapuz libdani am dak su'adzonin jursaripan lil kiram. Tib itu toknya ya, suma itu sa-nya, sil sodnya. Maksudnya begitu Anwar ya. Huruf pertamanya aja. Yang kedua alif lam komariah sama hurufnya ada 14 itu alif bukan hamzah kada ya. Hamzah bukan alif, dibalik. Hamzah ba gin ain ya. Gin ya. Hamzah ba gin ha jim kaf wau kha fa ain qaf, ya, mim, dan ha. Dikumpulkan dalam kalimat ibgi hajjaka wa khub akimah. Ibgi hajjaka, kejarlah cita-citamu, wa khub akimah. Hati-hati jangan sampai gagal gitu ya. Itu hamzah ba gin ya. Dalam ibgi itu kan 3 huruf. Hajjaka itu ha jim kaf. Kemudian wa khub wau kha fa. Akimah ain qaf, ya, mim, dan ha ya. Itu huruf komariah. Contohnya banyak nih. Contoh yang samsiah dulu tah. At-tammah ya. Jadi ini ayat matobi Anwar. Alif lamnya alif lam samsiah artinya at ya. Tom itu kan matobi bertemu huruf lain yang bertasdid. Jadi harus panjang dulu dalam harakat Anwar. At-tammah. Ada gunah lagi ya. Tom tak gunah 2 dikit dulu harakat. Tammah. Itu harus begitu bacanya. Dina kunut ning subuh. Wa min buldanil muslimina ammah. Begitu. Kadang yang baca kurang paham tuh jadi ammah. Pendek. Harus panjang dulu. Kemudian apalagi as-sana'u ya. Kemudian as-sholatu. Nah, itu alif lam bertemu dengan huruf samsiah, tandanya tasdid itu di atas huruf ketiganya. Anggap alif ke huruf pertama, lam huruf kedua, huruf ketiganya apa? Nah itu ya, pakai tasdid yang ketiganya itu alif lam samsiah. Sedangkan alif lam komariah mah gampang, alif lam langsung lamnya disukunkan semuanya Anwar. Contohnya nih sini, al ardu, al bi'ru, jadi terdengar alnya, ya, al hayu. Ya itu bisa membaca ya. Nah, ini penjelasannya Anwar. Kalau ini kan bagan,
Ini penjelasan sama dengan ini sebenarnya, cuma ini lebih detail gitu, nanti bisa kamu baca. Jadi kita lewat aja nih ya, untuk bacain kamu lah. Bapak ngajarin bagannya dulu. Ya, keempat nih, sok 2 deui lah. 4 dan 5 udah beres ya. Pasal keempat tentang mim dan nun yang bertasydid disebutnya gunnah. Mim nun yang bertasydid hendaklah dibaca gunnah, dengung ke hidung yang nyata gitu. Contohnya summa 2 sampai 3 harkat tuh. Sumnya tapi yang sebelum mim bertasydidnya yang dipanjang itu. Summa mimma lamma ummatukum mutimmu liutammima nu'ammirhu innahum mahabbatam minni sunnatal awwalin. Paham ya? Setiap mim dan nun bertasydid disebutnya gun. Nah, itu ditahan bacaannya, jangan terburu-buru. Tahan 2 sampai 3 harkat. Paham ya? Nah, kita terakhir nih ke pasal ke-5. Pasal 5, rada banyak geningan. Tentang hukum nun mati dan tanwin. Tadi kan alif lam samsiah dan qamariyah, ketika alif lam tersebut bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28. Dibagi 2 huruf hijaiyahnya ya. Nah, sekarang sama Anwar. Ini mah nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin ketika bertemu salah satu huruf hijaiyah terbagi kepada 4 hukum. Huruf hijaiyahnya anggar 28. Pertama disebut idhar. Artinya dibacanya harus jelas, terdengar n-nya. Idhar hurufnya ada 6. Ya. Apa di sini aja? Anwar, apa aja? Hamzah, ha, ain, ha, gin, kho, bukan alif ya. Hamzah ya. Nah, ini hamzah. Hamzah, ha, ain, ha, gin, ho. Ini semuanya harap halak. Harap leher, Anwar. Jadi dari leher itu keluar 6 huruf. Makanya leher disebut makhraj. Halaknya dan di dalamnya gitu. Tenggorokannya, bukan lehernya. Tenggorokannya ya. Dari tenggorokan keluar 6 huruf. Yang 6 huruf itu dari 3 bagian. Jadi leher itu tenggorokan dibagi 3. Ada tenggorokan bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Ya, masing-masing keluar 2 huruf. Nah, harap halak semua termasuk harap idhar. Artinya kalau nun mati dan tanwin bertemu, salah satu harap halak yang 6 ini ya harus dibaca idhar. Nun dan tanwin harus jelas. Contohnya di bawah nah. Hurufnya dikumpulkan dalam huruf kalimat akhi haka ilman hazahu gairu khosir ya, itu dikumpulkan dalam kalimat itu tah. Akhi maksudnya hamzah, haka maksudnya haknya ya, ilman maksudnya ainnya. Contohnya di bawah nih, min ummatin itu ada nun mati menghadapi hamzah. Min nunnya kan disukun mati ya, setelah itu ada hamzah, maka min itu disebutnya bacaannya idhar, harus jelas terdengar n-nya. Min, maka jangan panjang, yang ditahan, yang di min salah, kayak gunnah itu mah harus jelas. Min ummatin. Nah ini pertama min, kedua ummatin itu ada tanwin menghadapi hamzah juga kan ya. Ajalah itu ada hamzahnya a, nah itu pun harus idhar. Jadi di contoh ini ada 2 idharnya nih. Pertama min, kedua tin. Min ummatin ajalaha, itu contoh idhar ya. Kedua yan auna, apa Anwar? Yan au. Iya, yan auna nun mati menghadapi hamzah. Kemudian min gilin, apa? Min gilin. Ya itu juga idhar ya. Min khairin, kemudian yanaiku, kemudian jurufin harin, kemudian tanhituna, kemudian yanhauna ada nun mati ya. Kemudian pasayun giduna, kemudian goniyun anil alamin. Itu ya contoh-contoh idhar. Yang kedua ikhfa. Nah, ikhfa kita lewat belakang dulu ya, yang gampang dulu nih. Iklab Anwar. Iklab dulu. Tadi idhar hurufnya ada 6. Kalau iklab cuma 1. Itu ba. Setiap nun mati dan tanwin menghadapi ba itu harus diiklabkan, dikolab bacanya dibalik. Jadi suara n-nya berpindah ke m. Ya. Contohnya sami'um
kan asalnya samiun, tapi karena menghadapi ba jadi langsung dikolab suara tanwinnya ke mim. Dia tapi ditahan 2 sampai 3 harkat. Jangan rusuhnya. Basir. Paham? Umnya itu iklab ditahan. Contoh yang kedua, yang bagi. Contoh ketiga, mim ba'di ya. Contoh keempat, fi sumbulatin atau fi sumbulah. Paham ya? Nah, jadi iklab ditahan bacaannya 2 sampai 3 harakat dengan rusuh-rusuh. Kalau idhar maka udah terdengar jelas, udah. Jangan kepanjangan gitu idhar. Ini harus dipanjangkan iklab. Kemudian yang keempat nih idgham Anwar. Hurufnya ada 6 juga. Idhar hurufnya ada 6 tadi ya. Ditambah iklab 1 jadi tu. Ditambah idgham 6 jadi berapa? 13 sisanya berapa? Ada 28 diambil 13 sisanya berapa? 15. Nah itu huruf ikhfa semua. Paham? Ya. Biar gampang ya. Nah, jadi kalau kamu hafal huruf idhar, iklab dan idgham, mesti teu hafal ikhfa ge gampang hesana we eta mah. Selain ti huruf 13 dia pasti ikhfa. Nah idgham Anwar hurufnya ada 6, yaitu ya, ra, mim, lam, waw, nun dikumpulkan dalam kalimat yarmaluna. Itu terbagi 2. Pertama ada idgham bigunnah. Hurufnya ada 4 yaitu ya, nun, mim, waw. Kedua idgham bila gunnah. Hurufnya ada 2 yaitu ra dan lam. Jadi huruf 6 ini dibagi 2 gitu. Yang 4 masuk idgham bigunnah, yang 2 idgham bila gunnah. Kalau bigunnah itu dengan dengung ke hidung, kalau bila dengan tidak dengung, tidak berdengung gitu ya. Contoh yang bigunnah wa may yabtagi. Waman ya, nun mati bertemu dengan iya. Asalnya waman. Karena bertemu dengan iya wajib diidgham kan dimasukkan. Jadi suara nun masuk ke iya. Jadi wamai, paham? Wamai tahan ya 2 sampai 3 harakat itu juga, jangan terlalu buru-buru. Wamai yabtagi atau wamai yabtag misalnya. Contoh kedua, lan nad'u nun mati menghadapi nun, itu juga idghamnya idgham bigun nah tahan lan nad'u. Kemudian mim maljain, min ya nun mati menghadapi mim, itu juga idgham bigun nah miwaraihim. Lalu yauman nakhirah hudaw warahmah, contoh idgham bigun semua ya. Mayya mal. Kemudian yauma idzi yasdurun nas misalnya. Kemudian syarrayyarah. Kemudian suhufam mutahharah. Kemudian liqaumi yu'minun. Nah itu contoh-contoh idgham bigun. Nah, kemudian yang idgham bila gunnah contohnya seperti yubayyil lana sama ditahan ya, cuma ini enggak pakai gunnah. Kemudian mirrabbihim. Kemudian yauma idzil lakhabir. Kemudian hudallil muttaqin. Kemudian isatir radiyah. Kemudian ghafurur rahim. Nah, setelah itu baru ikhfa mah samar bacaannya. Jadi rata-rata maksudnya ke Anwar biar enggak susah ya. Misalnya nih nun mati menghadapi shad. Contohnya ya. Ang salatihim, tahan ya 2 sampai 3 harakat sama. Ang salatihim. Kemudian fal yang dzur. Kemudian indallah. Kemudian mansura. Kemudian qauman sholihin. Kemudian qauman tagin. Kemudian min qabl. Kemudian min kitab. Kemudian min kuwah. Kemudian min fitnah. Nah huruf ikhfa ini ada 15 dikumpulkan dalam kalimat sibdasana kam jadasa sun qad sama dum thayyiban zid fitu qada dalim. Oh yang idgham tadi ada pengecualian nih terakhir ya, tadi enggak kebahas. Kecuali apa? Dunia tidak boleh diidghamkan, itu mah jangan jadi duya, tapi tetap harus diidharkan.
kalimat ini mah harus dunia, fid dunia ya. Kemudian bunyanun juga sama ya. Bun harus dibaca idhar, bunyanun. Kemudian sinwanun dan kinwanun. Kalau enggak cuma itu 4 aja yang harus didengarkan. Shadaqallahul adzim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.